seperti seorang pahlawan. Pahlawan di mana beliau merawatku dari kecil sampai besar sampai saat ini. Lucu, ramah, terus udah kayak temen sendiri sih. Kayak nggak ada batasan aja kalau cerita sama ibu, apapun diceritain. Orangnya keras, untuk cara mendidiknya keras, disiplin, tapi ya keibuan juga. Orangnya kuat, mandiri, terus mama cerewet, sama seperti saya cerewet. Dia memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, tapi harus kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau menurut saya itu sebagai seorang mentor dalam hidup. Jadi karena waktu itu memang ketika saya kecil, mama saya bekerja gitu. Jadi dia menjalankan dua peran sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang karyawan di kantornya gitu. Dan saya belajar dari ibu bagaimana ibu sendiri bisa menyeimbangkan peran itu. Di saat dia pulang kerja, saya ngelihat juga dia letih gitu, dia capek gitu. Tapi dia masih tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga juga gitu. Masak, mencuci gitu. Dan dari situ saya belajar gitu. Kalau bisa dibilang keras, keras. Sangat keras, iya. Yang pasti dua sisi. Kenapa dua sisi? Saya anggap dua sisi. Ibu saya beranggap menjadi juga seorang ayah, juga seorang ibu. Kenapa? Karena dari kecil memang kedekatan secara personal, secara pribadi memang kepada ibu. Jadi bagi saya pribadi, ibu adalah merangkap bapak dan ibu. Ibu, tahun 2007 pada saat kondisi beliau sakit. 3 tahun yang lalu. Karena saat ini sudah almarhum, terakhir ketemu setelah lulus kuliah, wisuda, terus beliau masuk rumah sakit dan sudah tidak ada. Baru kemarin. Terakhir ketemu ibu kemarin, hari Minggu. Sekitar bulan Agustus baru ketemu ibu. Jujur, karena kita petugas imigrasi selalu pindah-pindah. Inilah yang membuat mungkin sedikit penyesalan karena saat ibu nggak ada, sempat kita jarang ketemu gitu, Pak. Jadi mungkin terakhir ketemu itu karena beliau meninggal tahun 2015, mungkin 2 bulan sebelumnya baru ketemu. Kalau ngobrol sama mama dulu jarang, karena mama kan dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kerja, terus habis malam tuh langsung nyiapin misalnya makan malam atau nyiapin sesuatu di keluarga gitu. Cuman pas ketika mama udah pensiun tuh banyak waktu untuk bisa ngobrol sama mama, dan itu jadi waktu-waktu yang menurut saya tuh yang paling seru banget gitu Pak. Akhirnya bisa banyak deep talk sama mama. Jadi dulu ada permintaan sih dari ibu untuk menyelesaikan kuliah sebelum beliau tidak ada. Dan alhamdulillah waktu itu bisa terwujud. Saya berhasil mengabulkan permintaan ibu saya itu. Ibu sederhana. Pada saat kita berkumpul, anak, ibu, dan keluarga bisa makan bareng, itu udah cukup buat beliau senang. Paling seneng lihat anak-anaknya sukses deh. Achievement anak-anaknya itu yang paling bikin mama seneng. Senang kalau dia ajak jalan-jalan, diantar jalan-jalan terutama. Jadi ketika dia mendengar anaknya lulus PNS, karena mama tipe orang yang ingin anak-anaknya memang masuk PNS biar lebih terjamin seperti itu kan. Ketika dia mendengar anaknya lulus, dia sangat senang, dan itu membuat saya sebagai anak bangga dan bahagia juga. Kalau aku sih ngeliat pas aku bisa selesai studi gitu, dan waktu itu dan juga bisa bekerja juga, kayak itu jadi momen dimana mama tuh merasa dia kayak bisa berhasil gitu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai
orang tua dan juga kayak melaksanakan tanggung jawabnya dia dari Tuhan gitu untuk bisa ngerawat dan menjaga anaknya gitu sampai pada akhirnya anaknya berusaha untuk bisa mandiri gitu. Pertama saya dapat pekerjaan mungkin Pak. Itu yang paling beliau seneng karena kondisi sebelum saya kerja itu kondisinya cukup brutal Pak. Mohon maaf terus terang karena kondisi sekolah kuliah saya dan sekolah itu cukup brutal, dan maaf juga karena pernah sampai istilahnya disekolahkan di Polres, di tentara, di TNI, tapi masih berlaku seperti itu. Dan tiba-tiba saya bisa masuk pegawai negeri, mungkin itu hal yang paling menggembirakan bagi ibu, Pak. Pada saat pernikahan saya, dia dengan kondisi lemah, dia mau menghadiri dengan sekuat tenaganya, coba jadi ibu yang terbaik buat kita semua. Waktu itu terakhir kali Ibu sempat menghadiri acara wisuda saya. Itu itu kado terindah mungkin bagi saya karena waktu itu saya sudah hampir mungkin tidak sempat melihat ibu saya ketika wisuda, tapi ternyata alhamdulillah Allah mengizinkan ibu saya bisa menghadiri acara wisuda saya. Yang sudah terpenuhi adalah saya ingin ngajak ibu itu main berlibur ke Bali. Alhamdulillah bisa ke Bali saat kondisi mungkin sudah terdeteksi, sudah dinyatakan sakit, tapi saya masih sempat ngajak ibu main ke Bali itu, Pak. Banyak sih ya kenangan sama Mama, termasuk kenangan saat marahan. Yang pasti yang selalu akan selalu ingat Mama tuh ketika saya mau ngasih hadiah atau apapun, Mama selalu pasti nolak. Dia takut kalau anaknya di sini susah, hidup susah, punya uang atau enggak. Waktu itu keluarga lagi susah, terus ibu tuh cuma pegang uang tuh misalnya pas untuk kita makan, tapi waktu itu saya lagi butuh suatu barang, ya ibu bela-belain gitu sih. Kayak maksudnya dia lebih mentingin bikin anaknya seneng daripada nanti maaf. Itu sih maksudnya dia lebih mentingin anaknya daripada diri dia sendiri. I love you. Mah, aku sayang sama Mama. Aku minta selalu doa Mama buat aku untuk kedepannya aku bisa jadi orang yang lebih baik lagi dan orang yang lebih rendah hati. Itu, Pak. Nina sayang Mama. Nina akan berusaha menjadi orang yang sukses agar bisa membuat Mama lebih banyak lagi, memberikan Mama lebih banyak lagi kebahagiaan. Minta maaf untuk semua kesalahan, terus perhatian yang mungkin kurang, waktu yang mungkin kurang dihabisin bareng-bareng sama Mama. I love you, Mom. Akan saya cium dulu kakinya, saya peluk ibu saya. Saya akan minta maaf karena belum sempat membahagiakan beliau. Pastinya bilang makasih banyak untuk semua pengorbanan, kasih sayang sampai sebesar ini.
kayaknya belum bisa ngebahagiain ibu di umur Ratna yang segini. Makanya Ratna pengennya ibu ada di setiap tahap proses kehidupan Ratna.